Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-21. Jadi kita masih pada materi teks eksposisi, yaitu pada KD 34. Kompetensi dasar masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Nah, yang akan kita bahas adalah indikator 342, yaitu membandingkan kebahasan dua teks eksposisi. Nah, kebahasan teks eksposisi itu kita bagi 4. Yang pertama menggunakan istilah, yang kedua menggunakan kata sifat atau adjektiva, yang ketiga menggunakan afiksasi kata turunan yang berasal atau berubah menjadi adjektiva, dan yang keempat menggunakan kalimat aktif, baik itu aktif transitif maupun aktif intransitif. Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukup membahas dua saja dulu ya. Karena indikator ini kita dua pertemuan, maka pertemuan ini adalah kaidah 1 dan 2, nanti pertemuan berikut kaidah 3 dan 4. Baik. Untuk istilah itu kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Jadi, misalnya dalam bidang pendidikan ada istilah, dalam bidang kesehatan, dalam bidang lingkungan hidup. Ini contoh istilah ini, habitat ya. Ini istilah dari polusi, berarti ini istilah di bidang biologi, ini istilah di bidang geografi, ya itu istilah. Nah, di sini saya sudah sajikan istilah, Anda sisa simak. Ini adalah istilah dari berbagai bidang. Ini yang istilah-istilah yang kemarin selalu muncul di ujian nasional, ya. Jadi ini dari berbagai bidang. Nah, ini saya urutkan mulai huruf A. Anda bisa baca sendiri nanti ini. Inilah istilah-istilah yang ada. Ini ada sekitar berapa ini istilah, nanti Anda baca sendiri. Yang verum, feces, fetus ini kan istilah biologi semua ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kata sifat. Kata sifat itu biasa disebut dengan adjektiva, yaitu kata yang dipakai untuk menjelaskan sifat atau kondisi suatu hal. Berarti dia menjelaskan sifat suatu hal baik pada makhluk hidup, benda mati, tempat dan lain-lain ya. Nah, misalnya baik itu kan sifat, berarti menjelaskan makhluk hidup, anak itu baik ya. Nah, begitu. Batu itu berwarna hitam, sifat, berarti menjelaskan benda mati. Nah, ciri-ciri kata sifat bisa diingkari atau dibatalkan sifatnya dengan kata tidak. Jadi dia cocok dengan kata tidak. Misalnya tidak bagus, tidak baik, tidak bahagia, berarti bagus, baik, bahagia ini adalah kata sifat. Nah, berbeda kalau kata benda itu tidak bisa dengan kata tidak. Misalnya meja, kata benda tidak meja itu kan tidak tepat ya. Rumah, tidak rumah itu kan tidak tepat. Berarti yang cocok dengan kata tidak adalah kata sifat. Kata kerja juga dengan cocok dengan kata tidak. Yang kedua, bisa diberikan penguat dengan kata seperti sangat, amat, paling, atau sekali. Contoh ini sangat indah, sangat luas, amat luas, paling rendah. Berarti kata sifat itu cocok dengan kata tidak dengan kata sangat. Ini tadi bisa kan? Tidak bagus, sangat bagus. Tidak baik, sangat baik. Tidak bahagia, sangat bahagia. Ya, sangat indah, tidak indah. Sangat luas, tidak luas. Paling rendah, bisa juga tidak rendah. Berarti kata sifat itu cocok dengan kata tidak dengan kata sangat. Nah, berbeda kata kerja. Kalau kata kerja itu hanya cocok dengan kata tidak, tapi tidak bisa digabungkan dengan kata sangat. Misalnya membaca ya, dia tidak membaca buku itu bisa, tapi tidak bisa dikatakan dia sangat membaca buku. Nah, begitu maksudnya. Nah, kalau kata benda tidak cocok dengan tidak sangat, dia hanya cocok dengan kata bukan. Contohnya itu bukan meja, tidak boleh itu tidak meja, atau tidak boleh itu sangat meja. Nah, seperti itu. Mobil, kata benda, itu tidak mobil, tidak bisa kan, itu sangat mobil. Yang benar itu bukan mobil. Seperti itu cara tesnya ya, dari ciri-ciri ini. Nah, yang ketiga penjelasan pembanding, misalnya lebih bisa, paling bisa, seperti itu. Jadi bagus ini adalah kata sifat. Kegiatan evaluasinya adalah silahkan kerjakan kuis pada Google Classroom terkait itu tadi, terkait dengan kata sifat dengan istilah. Nah, sekarang saya perlihatkan kelasnya. Nah, ini kelasnya seperti biasa, jangan lupa isi daftar hadir,
materi PowerPoint tadi Anda bisa download di sini, dan istilah yang ada di dalam Anda bisa baca ya, Nah, kemudian silahkan kerjakan kuis. Nah, kuisnya adalah soal pilihan ganda sebanyak 5 nomor. Nah, jangan lupa tulis dulu nis dengan nama, kemudian kerjakan soal di dalamnya ya. Jadi pilihan ganda 5 nomor, Anda pilih satu jawaban yang paling tepat. Seperti itu modelnya. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.